Puji Tuhan, selamat malam ibu-ibu semua yang terkasih. Kita bersyukur, berterima kasih pada malam ini kita masih dapat berkumpul lagi bersama-sama. Inilah adalah bulan yang terakhir pada tahun ini. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan. Dan kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih pada malam ini Kau masih beri kami kesempatan lagi untuk berkumpul bersama ibu-ibu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pada malam ini adalah bulan terakhir pada tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sertai kami ibu-ibu yang ada pada malam ini. Terlebih dulu Tuhan Engkau sucikan, kuduskan sebelum kami mendengar firman-Mu. Urapan yang senantiasa mengurapi kami dan mengurapi kami semua. Biar setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan akan memberikan kami kekuatan, akan memberi pengharapan, dan akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Malam ini adalah hari yang terakhir buat bulan yang terakhir pada tahun ini, yang kami mendapat tema utamakan Tuhan. Mendapat tema utamakan Tuhan. Berarti mengutamakan Tuhan adalah menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Kalau kita pikir di akhir zaman ini manusia semakin hari semakin jahat. Salah satu kejahatannya yaitu manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Melakukan segala sesuatu semata-mata untuk menyenangkan dirinya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Itulah manusia yang kita lihat pada akhir zaman ini. Dalam pembacaan Alkitab ini dikisahkan tentang seorang kaya yang merasa dirinya sudah melakukan semua perintah Tuhan. Semua itu telah kulakukan sejak masa muda. Kita akan baca Markus. Kita akan baca Markus yang ke-10, ayat yang ke-10 dari ayat 19 sampai 22. Di sini Markus 10 ayat 20, tapi saya mulai dengan ayat 19 sampai 22. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan mencuri,
jangan mengucapkan dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah ibumu. Ayat yang ke-20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Lalu ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itulah perintah Tuhan, datanglah dan kemari dan ikutlah aku. Yang ayat 22-nya, ayat 22-nya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dalam kisah ini seorang kaya yang bertanya kepada Yesus, apa yang ia harus perbuat supaya ia beroleh hidup yang kekal. Segala perintah Tuhan yang dia telah utarakan, semua itu yang Tuhan kehendaki, semua itu telah dilakukan sejak dia masih muda. Ketika Tuhan menguji tentang kekayaannya, jualah semua hartamu dan berikanlah kepada orang yang susah, lalu mengikuti Yesus. Namun dia merasa kecewa, dia merasa sedih, lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia sangat kaya, banyak hartanya. Dia tidak mungkin hartanya dijual untuk orang lain. Karena harta dia mungkin dia mencari dari masih muda. Dan dia begitu banyak hartanya, dia harap dia tidak akan mungkin memberikan kepada orang. Tetapi Tuhan mengatakan, ikutlah aku dan jualah hartamu. Perkataan itu yang menjadikan dia kecewa dan dia sedih. Karena dia banyak hartanya. Dan di ayat Markus yang 10 ayat yang ke-22. Ya, karena ia tidak ingin membagikan hartanya untuk orang lain. Karena dia lebih mencintai hartanya daripada yang lain. Dia mengutamakan hartanya. Dia mengutamakan kekayaan daripada yang lain. Karena harta kekayaannya untuk dirinya sendiri. Dia adalah orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Jadi dia hidup belum mengutamakan Tuhan. Dia belum memprioritaskan yang utama dalam hidupnya. Sekalipun ia mengaku melakukan berbagai perintah Allah. Kita baca Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Demikianlah, kalau kita mempunyai harta banyak, pasti kita cenderung mengingat harta kita, di mana kita simpan, di mana kita taruh. Dan kita akan baca lagi bacaan Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dia tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita manusia tidak dapat berjalan kepada dua arah. Kalau kita berjalan harus ke satu arah, yaitu apakah kita memilih Tuhan atau memilih kekayaan kita. Kita boleh kaya, tapi tidak
tidak sepenuhnya hati kita pada kekayaan itu. Setiap manusia mempunyai keinginan hatinya masing-masing. Apakah hidup kita benar-benar mengutamakan Tuhan, atau kita masih diperbudak oleh keinginan-keinginan kita, dimanapun keinginan dia sendiri yang jauh dari kehendak Tuhan. Di sini kita belajar menguji diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan? Bila kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala kehendak Tuhan, segala perintah Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan baca Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengajak kita untuk mencari kebenaran, akan mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu beserta kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita percaya Tuhan juga akan memperhatikan kita, akan memperdulikan kita, dan Dia juga akan mendengar doa-doa kita. Bonus dari kerelaan mengutamakan Tuhan adalah kehidupan kekal. Itulah harta yang sesungguhnya. Mari kita selalu mengutamakan Tuhan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus untuk memberi kekuatan, untuk memampukan kita, supaya kita dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Bentuklah hati ini bagai bejana untuk rahmat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan berdoa. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan memberi. Tuhan juga lebih dapat menyenangkan kita. Mau selalu mendengar doa permohonan kita. Dan kita akan berdoa pada malam ini. Terima kasih Tuhan, pada akhir kebaktian ini Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih, di mana kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengajak kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu, untuk selalu dapat menyenangkan Engkau, untuk selalu dapat mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan, malam ini Tuhan, kiranya Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengar, kami lakukan dengan benar dan baik di hadapan Engkau Tuhan. Malam ini Engkau memberkati seberapa kami ibu-ibu yang ada Tuhan. Berkati kami sekalian, untuk bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, terlebih pada saat ini Tuhan, di mana Covid sedang merajalela di seluruh dunia Tuhan. Sebagai manusia kami takut Tuhan. Kami takut menghadapi ini Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu, jika kami mengutamakan Engkau Tuhan, kami ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam penjagaan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua ini Bapa. Tuhan, tolong ibu-ibu yang pada malam ini mungkin tak dapat bersama-sama kami Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit, Engkau lawati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, juga malam ini kami berdoa untuk
keluarga Bapak Gembala sekeluarga Tuhan. Berkati kesehatan mereka masing-masing, berkati Tuhan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan masa depan pada tahun yang baru Tuhan. Berkati semua Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu, dan kami sebagai jemaat Tuhan selalu diperbaharui, setiap firman-Mu yang kami dengar melalui Bapak Gembala. Berkati sekali Bapak dan Ibu Gembala kami, tambah-tambahkan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami sepanjang hari ini, sepanjang malam ini. Kau berkati supaya kami boleh tidur nyenyak, dan besok pagi kami bangun dalam keadaan tubuh, jiwa, roh yang sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.